Nomor 2, integral tak tentu dari x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 plus 11 dx. Nah, kita akan mencari integral tak tentu dari ini. Nah, yang mana kira-kira yang kita akan misalkan? Yang kita misalkan adalah x pangkat 4 plus 11. X pangkat 4 plus 11 kita misalkan u. Turunan dari u terhadap x, du per dx sama dengan 4x pangkat 3. du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Nah, sampai sini kita lihat, adakah 4x pangkat 3 dx di soal? Di soal tidak ada 4x pangkat 3 dx, yang ada hanyalah x pangkat 3. Kita caranya itu gimana cara mendapatkan x pangkat 3 dx ya. Cara berpikirnya itu gimana cara mendapatkan x pangkat 3 dx. Caranya adalah kita kalikan ruas kiri dan kanan di sini itu dengan 1/4 atau kita sama-sama bagi 4 ya. Berarti di sini adalah 1/4 du sama dengan x pangkat 3 dx. Ini tujuan kita begini itu agar kita bisa menghasilkan apa yang ada di soal dan kita bisa memisalkannya dengan u ya. Kita peroleh itu sama dengan, karena x pangkat 4 plus 11 itu adalah u, berarti di sini adalah integral tak tentu, akar ini adalah akar u. X pangkat 3 dx itu adalah 1/4 du, berarti dikalikan 1/4 du. Nah, bisa kita keluarkan 1/4-nya ya, berarti 1/4 dikalikan integral u pangkat setengah du. Karena akar u adalah u pangkat setengah ya. Nah, kita mulai integralkan dari baris kedua ke 3, u pangkat setengah ini menggunakan aturan pangkat ya. Kita peroleh 2/3 u pangkat 3/2 plus c. Muncullah c karena kita sudah mulai mengintegralkan. Kita peroleh hasilnya adalah 1/6 u pangkat 3/2 plus c. Setelah kita dapatkan dengan menggunakan variabel u, kita kembalikan lagi dengan variabel x. U adalah x pangkat 4 plus 11. Berarti kita kembalikan menjadi 1/6 x pangkat 4 plus 11 dipangkatkan 3/2 plus c ya. Selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, di sini sama seperti di turunan. Kalau fungsi trigonometri itu integralnya maupun turunannya itu harus dihafalkan ya. Dan jangan sampai lupa kalau integral tak tentu harus ada plus c. Semua harus ada plus c-nya ya. Integral tak tentu dari sin x dx adalah min cos x plus c. Integral tak tentu dari cos x dx adalah sin x plus c. Dan seterusnya. Ini bisa kalian hafalkan. Oke? Nah, selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi transenden. Integral tak tentu dari e pangkat x dx itu adalah e pangkat x plus c. Jadi, ini tidak berubah. E pangkat x dx itu integral dari e pangkat x dx adalah tetap e pangkat x plus c. Kemudian kalau ini kan ini fungsi eksponen ya, pasti kalian sudah tahu. Selanjutnya ini adalah integral tak tentu dari a pangkat x dx, dengan a itu lebih besar dari 0 dan a itu bukan 1 ya. Itu sama dengan 1 per ln a dikalikan a pangkat x plus c. Selanjutnya, integral tak tentu dari 1 per x dx. Nah, yang ini yang saya bilang tadi, kalau di aturan pangkat, R-nya itu selain minus 1. Karena selain minus 1, karena kalau minus 1, ini kan minus 1 artinya kan x pangkat minus 1 atau 1 per x. Integral tak tentunya adalah ln mutlak x plus c. Ini adalah hasil dari ini. Jadi semua aturan pangkat hasilnya seperti semua perpangkatan x itu hasilnya menggunakan aturan pangkat kecuali minus 1. Minus 1 hasilnya adalah ln x plus c. Ini juga kalian hafalkan ya. Contoh. Di sini ada 13 contoh. Nah, berikut ini contoh-contohnya ya. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Integral tak tentu dari 1 per akar x plus 1 dx. Berarti ini adalah, dengan kata lain adalah integral tak tentu dari x plus 1 dipangkatkan min setengah. Kalau pangkatnya min setengah, berarti masih kita bisa menggunakan aturan pangkat ya. Dx.
Ini adalah X plus 1 pangkat setengah per setengah. Min setengah tambah 1 kan setengah ya, berarti pangkat setengah per setengah plus C. Nah, sama dengan 2, setengahnya dibawa ke atas, 2 akar X plus 1 plus C. Kenapa saya bisa langsung? Sebenarnya ini harusnya dipermisalkan, karena aturan pangkat itu adalah X pangkat sesuatu, ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham, kalau misalkan langsung sudah paham, kalian bisa menggunakan cara langsung. Tapi nanti misalkan di dalamnya ini berubah, kalian nggak bisa langsung begini, ya. Jadi ya paling aman kalian menggunakan permisalan. Jadi kalian misalkan U sama dengan X plus 1 dan seterusnya. Pakai aturan substitusi itu ya. Terus selanjutnya integral tak tentu dari 1 per T kuadrat ditambah akar T dt. Nah berarti kita bisa integralkan. Ini kan sama dengan integral tak tentu dari T pangkat min 2 ditambah T pangkat setengah dt. Ingat ya, kalau X belakangnya X, T belakangnya T, itu berarti udah bisa langsung diintegralkan. Seperti ini kan variabelnya T, berarti belakangnya juga dt. Menggunakan aturan pangkat, kita dapatkan T pangkat min 1 per min 1 ditambah T pangkat 3 per 2 per 3 per 2 ditambah C. Karena dari baris pertama ke 2 ini sudah mulai kita integralkan, muncullah plus C. Kita peroleh hasilnya min 1 per T plus 2 per 3 T pangkat 3 per 2 plus C. Soal yang ketiga itu adalah kita akan mencari integral sin pangkat 10x cos x dx. Nah, kalau perkalian dari integral dari perkalian kan tidak ada rumus langsungnya seperti penjumlahan ya. Makanya itu kita tidak bisa langsung mengerjakannya, sulit mengerjakannya. Itulah kita fungsinya menggunakan aturan substitusi. Kita misalkan dia. Nah, kunci dari aturan substitusi adalah kalian harus tahu yang mana yang harus dimisalkan. Yang mana yang membuat dia sederhana dan bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan itu adalah jika di dalam fungsi itu variabelnya misalkan U, berarti di belakangnya juga harus DU. Dan hanya memuat variabel U aja. Kalau di belakangnya DU berarti hanya memuat variabel U aja, nggak ada variabel yang lain gitu ya. Misalkan U sin X, berarti turunan dari U terhadap X, DU per DX itu adalah cos X. DU sama dengan cos X DX ya. Nah, kita lihat soalnya ada cos X dx. Nah, cukup sampai sini kita sudah bisa memperoleh DU. Karena yang kita butuhkan adalah cos X dx. Berarti integral sin pangkat 10x cos X dx itu sama dengan integral sin X adalah U. Berarti sin pangkat 10x adalah U pangkat 10. Cos X dx adalah DU, berarti DU kita gantikan. Oke, karena di sini kita peroleh variabel di U dan di belakangnya di U, berarti kita sudah bisa langsung mengerjakannya. Sudah bisa dikerjakan integralnya dengan cara aturan pangkat. Dan lebih mudah ya jelas dibandingkan kita langsung mengerjakan ini. U pangkat 10, integral tak tentunya adalah U pangkat 11 per 11 plus C. Berarti setelah kita peroleh ini hasilnya, kita kembalikan lagi dia ke permisalan awal. Sin pangkat 11 X per 11 plus C. Selanjutnya nomor 4. Di sini kita mencari integral tak tentu dari X pangkat 3 plus 6X pangkat 5. Dan dikalikan 6X kuadrat plus 12 dx. Kita akan memisalkan, kita akan mencari permisalannya sehingga bisa menyederhanakan soal integral tak tentu ini ya. Fungsi ini kita sederhanakan. Kita misalkan X pangkat 3 plus 6X. Kita turunkan U terhadap X. Kita peroleh 3X kuadrat plus 6. DU adalah 3X kuadrat plus 6 dx. Adakah 3X kuadrat plus 6 dx di soal? Tidak ada. Yang ada 6X kuadrat plus 12. Gimana caranya kita membuat ini menjadi seperti ini? Kita kalikan dua sisi dengan masing-masing angka 2. 2DU ini sama dengan juga kita dikalikan 2, berarti hasilnya adalah 6x kuadrat plus 12 dx. Sudah kita dapatkan 6x kuadrat plus 12 dx sesuai dengan soal. Nah, berarti hasilnya sama dengan integral U pangkat 5, karena ini adalah U pangkat 5, 2DU. Ya. Yang ini sama dengan 2DU. Kita keluarkan duanya, kita integralkan U pangkat 5, kita peroleh
2U pangkat 6 per 6 plus C. Kita kembalikan lagi U-nya ke permisalan awal. Berarti kita peroleh 1/3 X pangkat 3 plus 6X dipangkatkan 6 plus C. Selanjutnya sin 3A dA. Integral dari sin 3A dA. Kita misalkan U-nya sama dengan 3A. Turunan dari U terhadap A sama dengan 3. DU sama dengan 3DA. Berarti di sini ada nggak 3DA? Nggak ada. Yang ada hanya DA saja. Berarti kita butuhkan DA-nya saja. Berarti kita bagi kedua ruas dengan 3. Diperoleh 1/3 DU sama dengan DA. Nah, di sini sudah kita bisa langsung kerjakan integral sin U, karena 3A adalah U, sin U, DA adalah 1/3 DU, dikalikan 1/3 DU. 1/3 bisa kita keluarkan karena merupakan konstanta biasa, berarti kita tinggal mengintegralkan sin U DU. Ya, kita peroleh min cos U plus C. Sudah mulai kita integralkan dari baris kedua ke 3. Min cos U plus C. Kita peroleh hasilnya adalah, setelah kita gantikan U dengan 3A lagi, kita kembalikan, berarti hasilnya min 1/3 cos 3A plus C. Selanjutnya, nomor 6, integral X secant kuadrat X kuadrat dx. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat, turunan dari U adalah 2X. DU sama dengan 2X dx. Kita ada 2X dx nggak di sini? Nggak ada, yang ada hanya X dx ya. Berarti kita bagi kedua ruas dengan 2. Berarti setengah DU sama dengan X dx. Setengah DU sama dengan X dx. Langsung setelah ini kita misalkan dengan U, semua variabelnya itu, berarti kita peroleh secant kuadrat U. Karena X kuadrat adalah U, berarti secant kuadrat U. X dx adalah setengah DU, berarti setengah DU. Setengah kita bisa keluarkan. Integral dari secant kuadrat U DU. Ini bisa kita lihat di fungsi trigonometri. Integral tak tentu dari fungsi trigonometri dari secant kuadrat U adalah tan U ya. Kita peroleh setengah tan U plus C. Tan U adalah X kuadrat, berarti ini adalah setengah tan X kuadrat plus